Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviana Dwi Citra Aulia dengan NIM 23210101022. Saya akan membahas tentang multikulturalisme dan pendidikan Islam. Baik, pada pembelajaran ini berjudul multikulturalisme dan pendidikan Islam. Apa sih itu multikulturalisme? Secara etimologis, istilah multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak, kultural yang merujuk pada budaya, dan isme yang mengacu pada pandangan hidup atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Dengan demikian, multikulturalisme dapat dimaknai sebagai cara pandang terhadap keragaman budaya. Indonesia secara kultural adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Keberagaman ini secara simbolis tercermin dalam lambang negara, Garuda Pancasila, yang mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun berbeda, kita tetap bersatu sebagai sebuah bangsa. Keragaman ini sepatutnya dijaga dan dilestarikan agar dapat menjadi kekuatan positif dalam mendorong pembangunan peradaban bangsa dan negara menuju kemajuan. Multikulturalisme sebagai cara pandang dalam mengelola keberagaman perlu ditanamkan pada masyarakat Indonesia yang heterogen. Tujuannya adalah agar kekayaan budaya Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai aset untuk membangun bangsa dan negara, bukan malah menjadi pemicu perpecahan atau kemunduran. Salah satu aspek penting dalam menanamkan nilai-nilai multikulturalisme adalah melalui pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai solusi yang efektif untuk melestarikan budaya yang ada di tengah masyarakat. Dalam dunia pendidikan, penting untuk membuat pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada multikulturalisme. Pendidikan berbasis multikulturalisme merupakan proses pembelajaran yang menghormati keragaman budaya, agama, ras, dan etnis sebagai unsur penting dalam menciptakan dinamika kelas, serta membentuk pola pikir guru dan peserta didik. Pengembangan pembelajaran ini diharapkan dapat didukung oleh kurikulum yang kokoh, didasarkan pada aspek teologis, filosofis, dan sosiologis yang sejalan dengan prinsip serta nilai-nilai multikulturalisme. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama. Menurut Muhammad Arifin dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang bertujuan membentuk kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjadi bagian integral dari kepribadiannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abu Dinata yang mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pendidikan yang mencakup seluruh aspek, termasuk visi, misi, tujuan, proses pembelajaran, pendidik, peserta didik, interaksi antara pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana dan prasarana, serta pengelolaan lingkungan yang semuanya berlandaskan pada ajaran Islam. Pendapat ini juga didukung oleh Muhaimin yang mengungkapkan bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berkembang dan terinspirasi oleh ajaran serta nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, pendidikan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan tujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan, pandangan hidup, dan sikap hidup. Kata Islam dalam konteks pendidikan Islam merujuk pada nilai-nilai pendidikan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pengajaran agama Islam yang meliputi pembinaan dan pengarahan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran tersebut sebagai pedoman hidup
untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, pentingnya multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Seberapa pentingkah multikulturalisme dalam pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah proses pembimbingan yang bertujuan untuk membantu individu berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Secara umum, pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan dan memberdayakan individu serta masyarakat, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam membangun lingkungan mereka. Dari perspektif individu, pendidikan Islam berperan sebagai sarana untuk mengarahkan potensi anak menjadi pribadi Muslim yang utuh, yang seimbang dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, serta bahagia di dunia dan akhirat. Dalam upayanya membentuk manusia yang sempurna, pendidikan Islam harus mampu mengelola keberagaman. Kesadaran akan pluralitas dan keragaman menjadi langkah awal dalam membangun sikap dan perilaku multikultural. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan multikultural sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan utama risalah Islam. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan Islam dalam perspektif multikultural mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, pendidikan ini menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan umat beragama. Yang kedua, pendidikan agama Islam berperspektif multikultural menggeser fokus dari dominasi ranah kognitif menuju penguatan ranah afektif dan psikomotorik. Dan yang terakhir, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas guru, baik dalam pemahaman terhadap agamanya sendiri maupun terhadap agama lain, sehingga mereka dapat memiliki sudut pandang multikultural yang lebih tepat. Oleh karena itu, misi Islam dapat diwujudkan melalui proses pendidikan yang mencerminkan karakteristiknya sebagai sarana sekaligus tujuan dalam menegakkan nilai-nilai Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Pendidikan Islam harus selalu berpijak pada tujuan utama Islam, yaitu menjadi rahmat bagi semesta. Selanjutnya yaitu implementasi multikultural dalam pendidikan Islam. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai proses pengembangan seluruh potensi siswa melalui penerapan konsep pendidikan yang memanfaatkan keberagaman dalam masyarakat. Pendidikan ini juga mengintegrasikan filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, penerimaan, pemahaman, serta komitmen moral terhadap keadilan sosial. Nilai-nilai ini diharapkan mampu menjadi landasan untuk menghadapi berbagai konflik, baik horizontal maupun vertikal, yang muncul dalam dunia pendidikan di tengah perubahan pembelajaran saat ini. Multikultural berkaitan dengan konsep kebudayaan. Meskipun para ahli memiliki beragam pandangan mengenai kebudayaan, dalam konteks ini kebudayaan dimaknai sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Dari sudut pandang tersebut, multikultural dipahami sebagai suatu cara pandang yang menitikberatkan prinsip kebersamaan. Perspektif ini biasanya terbentuk oleh realitas sejarah dan keberagaman yang ada, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Lawrence Bloom mengidentifikasi 3 elemen utama dalam pendidikan multikultural. Pertama, memperkuat identitas budaya individu melalui pembelajaran dan penghargaan terhadap warisan budayanya sendiri. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat, keinginan untuk memahami dan belajar tentang etnis atau budaya lain di luar budaya yang dimiliki. Dan yang ketiga, menghargai dan menikmati keberagaman budaya dengan memandang kehadiran berbagai kelompok budaya dalam masyarakat sebagai sesuatu yang positif, baik dihargai dan dilestarikan. Kalarisada juga menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki 4 makna utama. Yang pertama yaitu pembelajaran mengenai keragaman budaya melalui pendekatan asimilasi budaya. Yang kedua, pembelajaran yang mengajarkan berbagai cara dalam membangun hubungan sosial.
Yang ketiga, pembelajaran yang bertujuan mengembangkan nilai pluralisme tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat. Dan yang keempat, pembelajaran yang merefleksikan keberagaman untuk memperkuat nilai pluralisme dan kesetaraan. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai komponen utama dalam membentuk karakter dan pandangan hidup umat muslim sering dihadapkan pada berbagai tantangan rumit dalam mengimplementasikan konsep multikulturalisme. Tantangan tersebut mencakup aspek-aspek seperti keberagaman budaya dan etnis, serta perbedaan dalam penafsiran nilai-nilai Islam. Berikut tantangan multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah keberagaman penafsiran agama. Salah satu tantangan besar dalam menerapkan multikulturalisme dalam pendidikan Islam adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap nilai-nilai agama. Kondisi ini menciptakan dilema mengenai bagaimana mengajarkan agama tanpa mengesampingkan keragaman interpretasi di kalangan siswa. Yang kedua yaitu pertentangan nilai antar budaya. Pendidikan Islam kerap dihadapkan pada benturan nilai antar budaya saat berusaha mengadopsi prinsip-prinsip multikulturalisme. Hal ini membutuhkan keseimbangan yang cermat antara penerapan prinsip multikulturalisme dan pelestarian nilai-nilai fundamental Islam tanpa mengurangi keaslian maupun integritas ajarannya. Yang ketiga adalah stereotip dan prasangka. Dalam penerapan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme, ada kemungkinan munculnya stereotip dan prasangka terhadap kelompok etnis atau budaya tertentu. Kondisi ini dapat menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya proaktif dalam menghilangkan stereotip serta membimbing siswa agar dapat memandang setiap individu sebagai sosok yang unik tanpa terpengaruh oleh label apapun. Selanjutnya yaitu pengelolaan keberagaman bahasa dan budaya. Dalam konteks pendidikan Islam multikultural, perbedaan bahasa dan budaya menjadi tantangan yang signifikan. Pendidikan Islam sering dilaksanakan di berbagai negara dengan latar belakang bahasa dan budaya yang beragam. Tantangan ini memerlukan penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran agar semua siswa dapat merasakan manfaat positif dari pendidikan Islam tanpa merasa terabaikan. Dan selanjutnya yaitu mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Multikulturalisme juga melibatkan perbedaan sosial ekonomi di kalangan siswa. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang inklusif serta dukungan khusus bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu tantangan globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa tantangan baru bagi pendidikan Islam multikultural. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siswa dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Beberapa institusi pendidikan Islam mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya baik dalam hal dana maupun fasilitas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyajikan kurikulum yang beragam dan menyediakan pengalaman belajar yang mendalam. Selanjutnya yaitu peluang multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif, mendalam, dan memperkaya. Sebagai respons terhadap tantangan yang ada, peluang ini menyediakan landasan yang kokoh untuk mengembangkan pemahaman antar budaya, meningkatkan toleransi, serta mempersiapkan generasi Islam yang siap beradaptasi dengan dunia yang semakin kompleks dan beragam. Yang pertama yaitu peningkatan pemahaman antar budaya. Pendidikan Islam dapat menjadi wadah untuk mengenalkan siswa pada berbagai budaya, tradisi, dan nilai yang berbeda. Hal ini akan memperkaya perspektif siswa mengenai keberagaman dalam dunia Islam, serta mencegah mereka dari pandangan sempit atau stereotip. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan antar budaya. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang budaya atau agama lain, tetapi juga belajar bagaimana berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Keterampilan ini sangat penting di dunia yang semakin terhubung secara global. Selanjutnya yaitu dialog dan toleransi agama.
Pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Ini membangun dasar untuk menciptakan keharmonisan antar umat beragama serta mengurangi potensi konflik yang muncul akibat ketidakpahaman. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi untuk keterlibatan global. Pemanfaatan platform digital, webinar, dan sumber daya online dapat menghubungkan siswa dengan pengalaman global. Ini memungkinkan pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman antar budaya secara langsung. Dan yang terakhir adalah penguatan identitas Islam dalam konteks global. Dengan memahami dan menghargai keragaman budaya dan etnis dalam Islam, siswa dapat merasakan hubungan yang lebih erat dengan umat muslim di seluruh dunia. Ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi perbedaan, membangun solidaritas, dan menciptakan pemahaman bersama di antara komunitas muslim global. Materi yang terakhir adalah lembaga pendidikan Islam dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Inklusif adalah sikap terbuka dalam menghadapi pluralitas dan keragaman. Keragaman dalam hal etnis, suku, agama, pemikiran, paradigma, aliran kepercayaan, ekonomi, dan politik harus dihadapi dengan sikap terbuka. Pendidikan inklusif diharapkan dapat membentuk pandangan yang lebih luas pada peserta didik terhadap sesama, serta menyadarkan mereka bahwa mereka tidak dapat terpisah dari kenyataan pluralitas etnis, ras, agama, budaya, dan beragam kebutuhan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya, agama, dan etnis yang beragam. Dalam konteks tersebut, pendidikan inklusif berperan penting dalam membangun harmoni sosial dan menyatukan perbedaan. Pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman, memegang peranan signifikan dalam membekali generasi muda untuk hidup di masyarakat yang lebih adil dan damai. Kesimpulan pada pembelajaran ini adalah pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam keberagaman melalui pendekatan multikulturalisme. Namun, penerapan multikulturalisme dalam pendidikan Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial budaya yang ada, serta integrasi kurikulum yang sensitif terhadap perbedaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan model pendidikan yang mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan keberagaman dalam setiap aspek pembelajaran. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and bye-bye.